Oke, nah berikutnya adalah pet names ya. Jadi ini sebenarnya sering kita gunakan dalam sehari-hari. Ada yang namanya relative pets, ada yang namanya absolute pet. Jadi kalau kita lihat di sini, saya coba untuk masuk ke dalam home folder saya. Jadi home, kalau kita cat $home apa sih isinya? Oh ternyata dia home Rpita ya. Nah kalau kita lihat sekarang saya berada di mana ya? Sekarang saya berada di home Rpita. Terus saya masuk ke dalam sysproc. Nah bisa kita bilang bahwa full path atau absolute path dari folder kita sekarang itu bisa kita lihat menggunakan pwd. Di sini home Rpita sysproc ini adalah merupakan absolute path kita ya. Biasanya kita kalau memprogram, kita mau ngambil satu file dan file tersebut ada di sisi kanan atau di dalam folder yang sama dengan kita tinggal ambil saja program tersebut ya. Kayak tadi saya melakukan vi ya, vi readme. Nah, di sini readme.md ini ada di dalam folder home Rpita sysproc. Namun ketika saya menggunakan program VI, dia sudah mendapatkan relative path ya, relative path-nya dari si readme.md karena kita ada di dalam folder yang ada dianya dan kita sudah berada di sini. Namun halnya berbeda ketika saya berada di folder di atasnya. Kalau ini saya bisa langsung. Nah, ketika saya berada di atasnya atau bisa dibilang berada di up folder atasnya, saya harus menggunakan sysproc lalu readme.md. Relative path di sini terhadap home Rpita. Tentunya kita juga bisa melakukan dengan vi home dengan full path atau absolute path. Sysproc readme. Nah, ini kita lakukan dengan absolute path ya, artinya mulai dari root directory yang paling atas sampai kalau relative path current working directory kita ada di mana, terus bisa kita open file tersebut langsung terhadap relatif terhadap posisi dari folder kita sekarang. Oke, nah di sini subtree ya sudah kita tunjukkan tadinya ya. Jadi bisa dibilang slash ini sebagai subtree. Mulai dari root directory sampai current working directory kita ya. Nah, di sini juga ada representasi dari subtree tersebut. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk menyentuh yang namanya shell ya. Shell itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya adalah suatu lapisan, atau kalau di kita bahasa Indonesia kan suatu cangkang, di mana ini adalah tempat kita untuk berkomunikasi dengan kernel ya. Jadi perintah-perintah itu berasal dari shell. Jadi ketika kita mengeksekusi suatu program, itu kita diberikan terminal atau command prompt ya. Jadi terminal atau command prompt ini merupakan salah satu interface, dan di sana ada jenis-jenis, nanti ada namanya born shell ya. Jadi cangkangnya itu macam-macam, ada born shell, ada namanya born again shell, ada yang namanya corn shell, ada yang namanya C shell ya. Jadi kalau kita lihat yang sekarang ini, saya sedang memakai karena basicnya ini adalah Ubuntu, yang saya pakai di sini adalah ya, ini adalah born again shell, jadi bash ya. Di sini saya juga bisa berpindah ke C shell ya, CSH. Di sini saya menggunakan C shell. Jadi tetap kita bisa memberikan perintah-perintah. Jadi perintah-perintah itu, jadi basicnya shell adalah memberikan perintah-perintah kepada kernel ya. Di sini saya juga bisa
misalnya Ctrl D kita exit, kita ada di bash shell sekarang, kita ls, ya sama, kita juga bisa menggunakan mengeksekusi suatu program menggunakan ls. Namun ada beberapa fitur-fitur yang memang auto completion dan lain-lain, itu ada beberapa fitur yang berbeda dari masing-masing shell. Atau masa depan atau yang sekarang banyak dipakai juga adalah namanya fish shell. Nah, berikutnya ada yang namanya user group and permission. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa mengetahui dia masuk ke dalam grup, apakah mahasiswa ataukah dosen, ya itu tergantung dari assignmentnya. Seperti kalau kita ke Kaung, ada grup di sana, ada grup mahasiswa, ada grup staff, ada grup admin. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya saya coba clear dulu. Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah user yang ada di dalam sistem saya. Jadi ada beberapa user yang dibuatkan usernya. Ya, di sini adalah user yang ada di dalam komputer saya. Oke, nah itu adalah salah satu gambaran di mana enkapsulasi terhadap terhadap user itu diperlukan untuk menjamin bahwa setiap user punya privilege-nya masing-masing. Ya, jadi grup ini berfungsi untuk mengendalikan grup user, ya, apakah dia memiliki privilege terhadap sesuatu atau tidak. Apakah dia memiliki privilege untuk membuka suatu file? Ya, jadi filenya atau foldernya itu bisa di-assign untuk masing-masing grup atau masing-masing user. Nah, berikutnya yang cukup penting juga di sini adalah yang namanya man, ya, manual. Jadi manual ini adalah salah satu cara kita agar kita mengetahui apakah di sana kita bisa mengeksekusi komen atau kita bisa menggunakan library-nya untuk program kita. Jadi di sini adalah bisa dibilang kernel menyediakan layanan-layanan, ya, seperti fopen, chmod, ya. Itu adalah layanan-layanan yang diberikan oleh kernel untuk mengakses ke dalam hardware. Ya, bahasanya mengakses ke dalam hardware, tapi secara fungsionalitas mungkin membaca suatu file atau bisa dibilang menjalankan suatu printer, ya, atau misalnya untuk membuat suatu direktori atau melist suatu direktori, ya, semuanya tersebut sebenarnya diimplementasi di dalam fungsi-fungsi yang ada di dalam kernel, ya. Jadi di sini kernel sebagai penyedianya. Nah, sekarang kita coba lihat, ya. Misalnya kita buat jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi ini merepresentasikan bahwa 1 itu adalah comment, 2 adalah library, 3 adalah system call, ya. 4 adalah special files, 5 adalah file format. Jadi masing-masing misalnya man 1 chmod. Berarti kita bisa memakai ini sebagai aplikasi, ya. Karena di sini kan dibilang comment, ya. Jadi kita bisa langsung execute chmod, ya, change file mode bits. Nah, kalau kita coba untuk man 2 chmod, di sini dia akan memberikan kepada kita bagaimana cara menggunakan library chmod pada program kita. Ya, di sini dia bilang include terlebih dahulu ini, terus definisikan ini, ya, terus membuat definisi ini dan kita buat definisi ini. Ini adalah fungsi dalam chmod-nya. Jadi ini adalah layanan-layanan yang diberikan oleh system call atau kernel agar bisa kita gunakan di program kita.
Tapi kalau kita mau memakai secara langsung, ya, kita bisa menggunakan tadi, ya. Ini kita rubah mode bits dari suatu filenya. Langsung kita tuliskan chmod bisa. Jadi perbedaannya adalah yang tadi, kalau man1 di sini adalah comment, 2 adalah library function, ya, di sini library function, 3 adalah system call, ya, jadi macam-macam. Oke, kita coba cd sysproc chmod min r 755 misalnya readme.md. Ya, kita ya, di sini readme.md berubah, ya, 755. File mode-nya kita rubah. Jadi bisa dibilang chmod adalah suatu perintah, ya. Kalau di sini kan dia bisa bertindak sebagai aplikasi, bisa bertindak sebagai library, karena bisa kita execute secara langsung dan bisa kita implementasi di dalam program kita. Nah, di sini dia merubah bit mode-nya untuk sebuah program kita. Apakah dia bisa diakses oleh usernya saja, apakah dia bisa diakses oleh grupnya saja, apakah dia bisa diakses secara publik, atau hanya usernya saja. Ya. Oke, jadi untuk modul kali ini, ya, referensinya memang saya ambil dari Linux Programming Interface oleh Michael Carris, ya. Jadi ada beberapa tambahan-tambahan referensi yang bisa kalian coba lihat. Ya, jadi di perkuliahan ini memang referensi sangat tersebar karena hampir semua informasinya itu ada di internet semua. Namun nanti kita coba kompilasi dan enkapsulasi yang mana referensi-referensi tersebut bisa membantu kita untuk memahami bagaimana cara sistem programming bekerja. Oke, semoga modul ini bermanfaat untuk kalian, ya. Tolong dipelajari beberapa materi-materi dan beberapa tugas-tugas yang nanti akan disampaikan. Terima kasih.